Haleluya, salam revival, berubah, berkarya, menjadi berkat. Saya percaya Jemaat Tuhan GPDI El Shaddai Magelang diberkati oleh Tuhan dengan kekuatan baru untuk selalu menjadi umat-umat Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan. Puji nama Tuhan. Mari sama-sama kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan dalam renungan saat ini yang saya beri tema hargai dan cintailah hikmat. Kita akan melihat di dalam Amsal 4 ayatnya yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya. Kalau saya memperhatikan di dalam salinan bahasa Indonesia masa kini dikatakan, hargailah hikmat, maka hikmat akan melindungimu. Cintailah dia, maka ia akan menjaga engkau agar tetap aman. Bapak, Ibu, dan Saudara yang diberkati oleh Tuhan, hikmat bukan sebuah kemampuan berpikir yang membuat seseorang menjadi pintar. Tetapi hikmat terletak pada hati dan menghasilkan sikap hati yang membuat seseorang berpengertian, bijaksana. Sehingga setiap keputusan-keputusannya bisa melebihi kepintaran orang yang tanpa kebijaksanaan, tanpa hikmat. Dan kita bisa melihat contoh di dalam Alkitab, ada Raja Salomo. Karena Amsal ini ditulis oleh Raja Salomo. Salomo adalah seorang raja Israel yang menggantikan Daud, ayahnya. Dia menjadi raja Israel, dan tentunya sebagai seorang raja, dia diperhadapkan dengan bangsa yang besar, dengan sifat dan karakter yang berbeda-beda. Itu sebabnya Salomo membutuhkan hikmat untuk menjalankan setiap tugasnya sebagai seorang raja. Nah, saat Salomo berdoa dan memohon hikmat dari Tuhan, maka Tuhan memberikan kepadanya hikmat, kebijaksanaan yang membuatnya bisa menimbang banyak perkara. Salomo tahu membedakan yang jahat dan yang baik. Dan oleh hikmat Tuhan, dia dapat mengambil keputusan-keputusan yang tepat dan benar. Dan kita bisa lihat itu di dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 9 dan ayat 28. Saya baca firman Tuhan, 1 Raja-Raja 3 ayat 9. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Ayat 28, ketika seluruh orang Israel mendengar keputusan hukum yang diberikan raja, maka takutlah mereka kepada raja, sebab mereka melihat bahwa hikmat daripada Allah ada dalam hatinya untuk melakukan keadilan. Jadi luar biasa ketika Salomo memperoleh hikmat dari Tuhan. Dia tahu yang baik, dia tahu yang jahat, membedakan yang baik dan yang jahat. Sehingga dia tidak salah mengambil keputusan. Kita tahu ketika dia diperhadapkan dengan satu keputusan, di mana saat itu ada dua orang ibu yang mengakui anak, hanya satu anak. Ya, Salomo dapat membedakan siapa yang benar, siapa yang salah, sehingga keputusannya tepat dan benar. Karena hikmat dari Tuhan, ada banyak orang pintar tapi gagal dalam mengambil keputusan. Tetapi orang berhikmat memiliki keberhasilan yang besar di dalam kehidupannya. Itu sebabnya firman Allah sangat menasihati kita. Jangan pernah meninggalkan hikmat. Hikmat yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita.
tetapi hargai dan cintailah hikmat itu. Karena hanya ketika kita benar-benar memiliki hikmat Tuhan dalam hidup ini, maka kita akan benar-benar memperoleh kehidupan dan menjadi orang-orang yang berbahagia di dalam hidup ini. Karena ada hikmat Tuhan yang menyertai kita. Dan firman Tuhan katakan, karena hikmat itulah yang akan melindungi. Hikmat itu akan menjaga kita tetap aman. Artinya kehidupan kita terpelihara dengan baik oleh hikmat Tuhan, kebijaksanaan, terawat, ya, seperti taman yang dirawat sehingga taman itu menjadi indah ketika dipandang. Kenapa? Karena dirawat, terjaga, tidak ada yang bisa merusaknya, ada yang menjaganya. Hikmat akan menjaga hati kita, hikmat menjaga hidup kita, sehingga kita tetap terpelihara. Setiap keputusan-keputusan kita selalu tepat, tidak salah dalam mengambil keputusan. Kita bisa membedakan yang baik dan yang jahat, sehingga kita mengikuti yang baik. Kita meninggalkan hal-hal yang jahat. Nah, Bapak Ibu, seperti apa menghargai dan mencintai hikmat? Seperti apa menghargai dan mencintai hikmat? Mendengarkan suaranya. Ini jawabannya. Mendengarkan suaranya, nasihatnya yang berbicara di dalam hati kita. Setiap orang percaya pasti disertai oleh hikmat Tuhan. Saya percaya Jemaat GPD El Shaddai Magelang disertai oleh hikmat Tuhan dalam menjalani hidup ini. Namun sayangnya kita sering mengabaikan nasihat-nasihatnya yang berusaha membimbing kita pada kebenaran. Bukankah ketika kita melakukan sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, ada sesuatu yang menegur di dalam hati kita, yang berusaha untuk membimbing kita, itu salah, itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan berbahagia ketika kita mengikuti. Kita adalah orang-orang yang menghargai. Ketika kita diberitahu bahwa itu adalah hal yang salah, berbahagia kita mengikuti kebenaran, dan meninggalkan yang jahat. Kenapa? Karena ada hikmat dalam kehidupan kita. Tetapi karena seringkali kita mengabaikan nasihat-nasihat hikmat itu, kita seperti orang yang tidak bijaksana dalam mengambil sikap, keputusan, sehingga yang kita lakukan adalah sesuatu yang salah, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Itu sebabnya kita harus menghargai dan mencintai hikmat itu dengan kita mendengarkan suaranya, mengikuti setiap nasihat-nasihatnya. Kita belajar dari kejatuhan Salomo dalam dosa penyembahan berhala. Dan hal itu dimulai dari apa? Dari kebodohannya sendiri. Dia, firman Tuhan katakan, mencintai banyak wanita asing yang tidak mengenal Tuhan, penyembah-penyembah berhala. Dan kita lihat mereka perlahan-lahan mencondongkan hatinya kepada berhala-berhala. Dan Alkitab menjelaskan bahwa pengaruh perempuan-perempuan asing ini perlahan-lahan mengubahkan hati Salomo. Dia tidak langsung dipikat dan dijauhkan dari Tuhan. Tetapi kita lihat ketika Salomo menjadi tua, pengaruh yang begitu besar ini membuat Salomo yang terkenal berhikmat, yang terkenal bijaksana, ternyata tidak lagi memegang kebenaran. Karena Salomo mulai mengabaikan hikmat Tuhan, lebih mengikuti keinginan dagingnya. Dia lebih mendengarkan godaan-godaan dunia daripada mengikuti nasihat hikmat. Dan akhirnya membawa dia dan bangsa Israel pada kejatuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang diberkati Tuhan, kejatuhan Raja Salomo menunjukkan kehidupan yang tidak lagi terpelihara dengan baik. Tidak lagi dalam keadaan aman. Kenapa?
Karena Salomo tidak lagi menghargai dan mencintai hikmat itu, dia mulai mengabaikan, lebih mengikuti apa yang diinginkan oleh dunia, yang diinginkan oleh wanita-wanita asing yang bersama-sama dengan dia. Dan hal itu ternyata membuat dia jauh dari Tuhan. Bapak Ibu, mari mau memiliki hidup yang terjaga dengan aman, yang terpelihara dengan aman. Hargai dan cintailah hikmat itu di dalam kehidupan kita. Dengarkan setiap nasihatnya, maka hidup kita akan terpelihara dengan baik. Tuhan memberkati kita semua. Dan mari sama-sama kita akan menghafal ayat hafalan kita pada saat ini, Amsal 4 ayatnya yang ke-6. Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bagi Bapak Ibu, saya berterima kasih telah mengikuti Renungan 79, dan biarlah setiap renungan ini kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semua. Dan bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, menceritakan kesaksian baik mujizat, kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain-lain, dapat menyalurkan itu melalui chat dalam WhatsApp di nomor 081327420088. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari sama-sama kita akan berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau saat ini kami boleh kembali menikmati kebenaran firman Tuhan, kami percaya firman-Mu adalah kekuatan bagi kami. Di dalam firman-Mu itu ada begitu banyak nasihat-nasihat, ada hikmat yang akan menuntun setiap kehidupan kami kepada kebenaran. Oleh sebab itu, biarlah kami boleh menjadi jemaat Tuhan yang menghargai dan mencintai hikmat Tuhan itu dalam hidup kami. Dengan kami mendengarkan suaranya, mengikuti setiap nasihat-nasihatnya, supaya kami boleh menjadi jemaat Tuhan yang dapat membedakan yang baik dan yang jahat, sehingga kami hidup selalu menyenangkan hati Tuhan. Setiap keputusan-keputusan kami dalam menghadapi setiap tantangan hidup ini, kami dapat mengambil keputusan yang tepat dan benar, dan kami percaya di sana ada kekuatan, kemenangan Tuhan kerjakan bagi kami semua. Terima kasih, berkati seluruh jemaat Tuhan GPDI El Shaddai Magelang dimanapun mereka berada. Tuhan berkati usaha mereka, pekerjaan mereka, dan biarlah mereka semakin menjadi jemaat Tuhan yang terus berkarya dan menjadi berkat bagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, tolonglah keluarga jemaat GPDI El Shaddai Magelang terus minum air kehidupan, yaitu firman-Mu. Kiranya air kehidupan dari-Mu menjadi mata air di dalam diri mereka yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.